Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Ahad 1 Desember 2024 ini Allah mempertemukan kita di Masjid Al-Mustaqim di Sawangan Regensi, Depok, Jawa Barat, yang mana seperti disebutkan oleh Ustadz Adi hafizahullah bahwa tujuan asal dari kita datang ke Jakarta ini memang mempunyai urgen keluarga. Namun alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah, semanhaj. Maka itu adalah perkara yang sangat kami cintai. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya Allah telah memerintahkan kita seluruh kaum muslimin, yang mana kita ini sama-sama mengemban tugas hidup di dunia ini, seperti di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan juga Allah berfirman di surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa sungguhnya kalian hidup di muka bumi ini adalah melaksanakan ujian. Siapa di antara kalian dari ujian-ujian itu yang amal-amalnya banyak sehingga berat di dalam timbangan amalnya. Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang ringan dari amalan-amalan baiknya dan lebih buruk dari amalan-amalan, lebih berat amalan-amalan buruknya, maka kelak di hari akhirah berhak untuk masuk kepada api neraka. Sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau ditanya itu qiraah apa? Aneh. Maka kita katakan alhamdulillah kita mempelajari qiraah asyarah. Qiraah yang kita baca tadi qiraah riwayat Ad-Duri Anil Kisai. Adapun qiraah yang biasa dihafal oleh saudara-saudara kita, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini yang biasa dihafal anak-anak kita dan saudara-saudara kita di qiraah Hafs an Asim. Maka hakikatnya kita hidup di dunia ini sibuk untuk mengemban tugas ibadah kepada Allah. Dan bahkan kita diuji di dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal-amalnya? Siapa di antara kalian yang sukses dalam keadaan melaksanakan amal-amal soleh sehingga bisa membawa zad liyaumil ma'ad, membawa bekal-bekal dari pundi-pundi emas untuk di hari akhirat kelak, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Maka setelah kita mengetahui bahwa asas dari
semua manusia disibukkan hanya untuk beribadah kepadanya, dan dunia ini adalah tempat beramal dan tempat imtihan, ujian, maka kita hidup di dunia ini yang sama-sama beribadah kepada Allah diharapkan agar kita saling bersimbiosis, mutualisme di antara kita. Maka di antara kita sibuk beribadah kepada Allah, marilah kita bersama-sama dalam kesibukan tersebut. Tidaklah di antara kita malah membuat permasalahan dengan saudara-saudara kita yang sedang beribadah, dengan mendiskreditkan nama baik mereka, atau menyebutkan keburukannya di media sosial, atau melaksanakan hasad, iri dan dengki kepada saudara kita. Tidak usah, karena kita sibuk dengan urusan dosa kita masing-masing. Dan kita sibuk dengan mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan bekal-bekal di hari akhirat kelak. Maka tidak butuh lagi kita no time for seeking bad action. Tidak ada waktu bagi kita untuk mencari perbuatan-perbuatan yang buruk, apalagi menghina saudara kita dan seterusnya. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa kunu ibadallahi ikhwanan." Yang maknanya, maka janganlah kalian sesama kaum muslimin yang sibuk beribadah kepada Allah saling hasad, saling iri, saling dengki. Wala tajassasu, jangan dicari-cari kesalahan kemudian disebarkan di media sosial sehingga menjatuhkan reputasi nama buruk dari saudara kita ataupun bahkan ustadz kita. Maka kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian sama-sama melaksanakan peribadatan kepada Allah ikhwanan. Maka ikhwanan di sini dari segi i'rab mansub, dikarenakan hal, maknanya jadilah kalian semua sibuk beribadah kepada Allah dalam keadaan bersaudara. Maka kesimpulannya, kita sesama hamba Allah yang sibuk beribadah, no time, tidak ada waktu untuk mengorek-ngorek dosa-dosa saudara kita. Tapi kita hanya sibuk dengan dosa yang ada pada kita dan beristighfar dan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan pundi-pundi emas dari amal-amal soleh kita. Maka oleh sebab itu Allah menjadikan kita agar kita hidup bersosialisasi dengan manusia yang lain, bersimbiosis mutualisme, dan kita ini adalah we are social people. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah butuh kepada orang lain. Dan ini gambarannya bagaimana seseorang muslim butuh kepada orang lain. Di sana telah banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan, bahwa dia itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan kepada orang lain. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar raqiin. Maka salatlah kalian berjamaah bersama orang-orang yang ruku'. Maka di sini poin pendalilan bahwa salat berjamaah wajib. Diperintahkan oleh Allah warka'u, maka rukuklah ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang ruku' di masjid. Ini menjadi pendalilan bahwa agama Islam dibangun peribadatan padanya dalam asas simbiosis mutualisme, dalam asas we are social people. Karena salat berjamaah ada muadzin untuk mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ada imam yang menjadi pemimpin dari salat. Dan kalau hanya imam saja, tidak ada makmum, tidak dinamakan salat berjamaah. Maka paling sedikit ada makmum satu, dia akan di sebelah kanan. Seperti hadis Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas salat bersama Nabi, maka dia datang di sebelah kanan. Dan jika datang lagi jamaah yang lain 3 paling sedikit, maka berpindah ke belakang menjadi shaf yang pertama.
dan terus menerus seperti itu sampai kepada shaf kedua, ketiga dan seterusnya. Maka kesimpulannya, ini hanya satu contoh. Salat berjamaah wajib bagi kita bersimbiosis mutualisme antara muadzin, kemudian dengan imam, kemudian dengan para makmum. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita beragama membutuhkan partner, membutuhkan simbiosis mutualisme. Contoh di other example yang lain, seperti permasalahan kita sekarang ini belajar dan mengajar. Pendalilannya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu di Sahih Al-Bukhari, yang mana Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Lihat di dalam hadis ini bagaimana Nabi menjadikan simbiosis mutualisme antara muslim dengan muslim yang lainnya. Sebaik-baik kalian wahai kaum muslimin yang hadir di majelis, ada guru yang mengajar dan ada santri-santri, murid-murid, para pemirsa yang belajar. Seperti kita sekarang. Maka karena simbiosis mutualisme, ada guru yang mengajari, yang merilai ilmu, dan ada murid, ada santri, ada yang hadir untuk mentransfer ilmu dan mengabsorption ilmu. Maka karena dua perkara ini bersimbiosis antara guru dengan murid, antara pemberi materi dengan tutor dengan yang diberi materi, maka terjadilah ucapan Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maka dari dua contoh ini saja dan yang lainnya banyak, seperti salat berjamaah, seperti salat atau mengurus jenazah. Maka mengurus jenazah seperti mensolatkan, dan tentunya setelah dikafani dan juga diantar ke kuburan dan dimasukkan ke lahat, itu juga fardu kifayah. Jika tidak ada yang melaksanakan, maka semua orang yang mengetahui ada mayat tersebut mendapatkan dosa. Dan jika ada sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakannya, maka akan terangkat dosa. The point is, di sini ada mayat yang harus diurus oleh kaum muslimin. Maka kita ini beribadah sama-sama di dunia kepada Allah, namun sesama kita yang melaksanakan ibadah, please menjalin persaudaraan dari kaum muslimin. Please menjalin sosialisasi bersama kaum muslimin yang lain, karena we are social people. Maka dari landasan ini, barakallahu fikum, bahwa kita sama-sama beribadah kepada Allah dan kita sangat membutuhkan satu di antara yang lain. Kalau bahasa Jawanya, di saat kita meninggal tidak bisa gelundung dewe-dewe. Ada yang Jawa di sini. Maka orang yang meninggal, dia tidak bisa mengkafani dirinya sendiri, kemudian datang ke kuburannya menggelundungkan dirinya sendiri, tidak. Maka dia butuh kepada orang lain. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa we are social people, sesama kita kaum muslimin yang fungsi kita di dunia beribadah kepada Allah, agar saling bersimbiosis mutualisme. Maka di dalam hadis tadi yang kami sebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka jadilah kalian sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama hamba Allah, dalam keadaan kalian bersaudara dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah, saling rukun di antara kita. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam ayat Al-Quran, ayat yang mengajarkan kepada kita ini harus saling bersaudara sesama kita, sesama kaum muslimin, sesama ahli sunnah, sesama as-salafiyun. Di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang maknanya,
Lafadz innama di ilmi lugatil arabiyah, di ilmi nahwi, i'rabnya adalah yufidul hasr. Di ilmi balaghah memberikan makna batasan. Maknanya innamal mu'minuna, bahwa sungguhnya yang namanya beriman itu harus ikhwah, dia bersaudara. Itu makna ayat ini di dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maknanya yang namanya mukmin itu harus saling bersaudara, saling tolong menolong. Maka ini pendalilan dari ayat Al-Quran. Dan begitu pun pendalilan di ayat Al-Quran yang lain. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya keras kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Namun ruhama bainahum, sesama kaum muslimin saling mencintai. Maka di sana ada kelompok dari kelompok sesat yang dinamakan dengan istilah ISIS. ISIS bahasa Indonesianya, ataupun bahasa zaman dulunya Khawarij, ataupun Al-Haruriyah. Maka mereka dari zaman doeloe, saking doeleknya dikatakan sedejak doeloe, pakai ejaan Suwandi. Karena zaman dulu, di zaman Utsman radhiyallahu anhu, maka mereka kelompok Khawarij ini mengkafirkan Utsman dan membunuhnya. Kemudian naik Khalifah Ali, sama, dikafirkan dan dibunuh. Lihat bagaimana mereka menyelisihi ayat tadi, bahwa Nabi Muhammad dengan para sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Adapun kelompok ahlul bid'ah ini, mereka bukan asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang-orang kafir, dan lemah lembut, saling menyayangi, saling bersaudara sesama kaum muslimin. Mereka justru kebalikannya. Apa? Pedangnya ditajamkan menghunus kaum muslimin, dan pedang-pedang mereka ditumpulkan untuk orang-orang kafir, al-Yahud wan Nasara. Itulah kelompok Khawarij. Maka kelompok al-Khawarij mereka membunuh kaum muslimin sekarang di mana-mana. Diadakan kudeta, penurunan dari pemerintah yang ada dengan melaksanakan pembunuhan massal, killing field di mana-mana. Kemudian orang-orang kafir dibiarkan jaya raya, bahkan senjata-senjata mereka dari mana? Dari orang-orang kafir. Bahkan dana-dana untuk membeli senjata untuk memberangus dan untuk membumi hanguskan orang-orang muslim dari mana? Dari orang-orang kafir. Maka mereka kebalikan dari ayat ini. Dulu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras kepada orang-orang kafir, saling merangkul, saling berkasih sayang sama kaum muslimin. Adapun kelompok ahlul bid'ah ini justru mereka melaksanakan peperangan sesama kaum muslimin, dan mereka menjadi senjata keamanan bagi orang-orang yang kafir, iyadan billah. Maka dari asas dua ayat ini, barakallahu fikum, inilah yang kita berikan muqaddimah untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa kita ini saling bersaudara. Dan saya datang kemari pun dari Damasraya yang tujuannya ada kepentingan keluarga untuk naturalisasi. Untuk naturalisation istri-istri kita, karena istri kita orang Yaman, orang Arab. Maka alhamdulillah sudah berhak untuk mendapatkan naturalisasi. Maka kita mau mengurus ke Mabes Polri, SKCK, begitupun meminta dari pemerintah Yaman sendiri untuk melepaskan menjadi WNI dan seterusnya. Namun perlu dicatat, naturalisasi di sini bukan untuk tujuannya memperkuat PSSI melawan mungkin Korea atau yang lainnya. Di sini karena mereka tidak bisa main sepak bola. Jadi naturalisasinya hanya sekedar menjadi WNI saja. Alhamdulillah. Maka untuk tujuan itu kami kemari, alhamdulillah kami ditawari dengan ustadz-ustadz yang ada. Maka jadwal kita di sini di Sawangan dari Ustadz Adi, dan jadwal kita kelak di Fatahillah dari panitia di Fatahillah
hari Selasa malam Rabu, insya Allah silahkan datang. Dan juga hari Rabu malam Kamis kita di Tangerang, di tempatnya Ustadz Bajri hafizahullah. Maka insya Allah kita semuanya melaksanakan ini karena kecintaan kita semua kepada sesama kita. Maka oleh sebab itu telah datang hadis. Kita sekarang tutup pembukaan ini, kita belum masuk kepada kitab, dengan keutamaan kaum muslimin yang saling mencintai dan menziarahi sesama mereka. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari ayat tadi yang kami jelaskan dan hadis wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang sama menyembah Allah tapi satu bersaudara. Maka di sana banyak dari hadis-hadis keutamaan orang-orang yang saling menziarahi dan saling mencintai karena Allah. Maka dari keutamaan yang pertama, kita singkat 3 keutamaan saja dan dengan dalil satu-satu saja. Keutamaan yang pertama, barakallahu fikum, orang yang mencintai dan menziarahi saudaranya meskipun jauh, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Apa yang pertama tadi? Di dunia, kecintaan dari Allah. Ini keutamaan di dunia. Ada banyak keutamaannya. Saya singkat satu saja. Apa keutamaan di dunia orang yang mencintai dan menziarahi karena Allah? Allah akan mencintai dia. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan, fa inna rajula arada an yazura akhahu fi qaryatin ukhra. Maka seseorang muslim dia ingin menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Fa arsalallahu malakan ila madrajihi. Maka Allah mengutus malaikah untuk menanyakan kepada orang yang mau safar, yang mau naik tunggangannya. Maka dikatakan, aina turid? Mau kemana kamu wahai hamba Allah? Malaikat ini menyamar menjadi manusia sehingga tidak ditakuti. Apa jawab orang ini di saat ditanya mau kemana? Uridu azura akhi fi baldatin ukhra. Aku ingin menziarahi saudaraku seiman di negeri yang lain. Langsung ditanya, hal tarubuna al-amwala? Maka apakah kamu safar itu untuk melaksanakan tender, untuk melaksanakan bisnis, untuk kepentingan duniawi? La azuru akhi fi qaryatin ukhra li ajli lillahi wahdahu la syarikalah. Tidak, kata orang ini, aku menziarahi saudaraku karena Allah. Tidak ada bisnis di antara kita, tidak ada permasalahan duniawi di antara kita, kecuali aku mencintai dia karena Allah, sesama muslim. Maka itu yang dikatakan. Maka apa kata malaikat ini? Dia mengatakan, innama ana rasulun. Sungguhnya aku hanya malaikat utusan Allah. Ini ukhbiruka, maka aku berikanlah khabar yang baik untukmu. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah mencintaimu. Ini kabar gembira bagi kamu, kata malaikat ini. Sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu sampai menziarahinya, padahal tempatnya jauh dan ongkos pesawatnya mahal. Karena Allah, maka Allah mencintai dia. Maka inilah keutamaan seseorang yang menziarahi saudaranya. Maka begitupun yang kita laksanakan. Kita menziarahi antum dari Damas Raya, belum kita berkenalan dan belum kita tahu siapa kalian, tapi alhamdulillah yang membuat kita menjadi satu hati dan satu kata dan satu akidah dan satu manhaj karena Allah Jalla wa Ala. Maka insya Allah Allah mencatat kita menziarahi kalian dalam keadaan ketakwaan kepada Allah dan Allah mencintai kita. Maka wahai ibadallah, jika Allah mencintai kita, siapa yang akan memisahkan
rasa cinta kita dengan Allah. Jika Allah yang mencintai kita, maka siapa yang akan menghalangi kecintaan di antara kita dengan beliau, dengan Allah? Maka ini adalah kenikmatan yang besar, dan ini kenikmatan di dunia. Dan masih banyak namun kita ringkas. Kenikmatan yang kedua, keutamaan yang kedua, di hari akhirat sebelum masuk kepada surga. Apa itu? Di alam, di saat dibangkitkan kita di arasatil qiyamah. Karena seluruh manusia setelah meninggal akan dibangkitkan. Maka di saat dibangkitkan di mahsyar, fi sa'idin wahidin, semua manusia dari semenjak Adam sampai akhir zaman, sampai manusia yang hidup in the end of the world, ataupun in the doomsday, ataupun di hari kiamat, maka semuanya akan berkumpul pada saat itu. Maka apakah mereka berkumpul dalam keadaan dingin seperti di masjid ini? Ada air conditioner dan ada kipas angin? Jawabnya never ever. Tidak pernah sama sekali. Lalu bagaimana? Mereka akan berkumpul. Disifatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad. Tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Maka Bani Adam pada saat itu akan diturunkan mentari di atas kepalanya hanya 1 mil saja. Siapa bapak-bapak yang tahu jarak 1 mil? 1 mile, how much meter? How much kilometer? Silakan. 1 mil berapa kilometer bapak-bapak? 1 kilometer, 200. 1,2 kilometer. Mentari akan diturunkan 1 mil, kata Nabi di hadis Muslim yang sahih. Dan dulu kita belajar, saya masih ingat waktu SD di pelajaran IPA, bahwa jarak mentari dengan bumi itu adalah 140 triliun kecepatan cahaya. Saya mau nanya, ini benar apa enggak? Siapa yang pernah ngukur? Terus kalau pernah ngukur, ukurannya pakai apa? Alhasil itulah ilmu yang kita dapati, 140 triliun kilometer. Katanya, kata orang Betawi. Siapa yang pernah ngukur? Di sini kebayang hanya 1 mil, 1,2 meter, 200 meter. Maka di siang hari, mungkin di Sawangan, di terik matahari, di saat matahari di atas kita, kepanasan apa tidak bapak-bapak? Di saat berjalan, setelah sholat duhur misalnya, kepanasan. Maka bagaimana pada saat itu mentari hanya 1 mil, 1,2 meter. Maka disebutkanlah sifat yang dahsyat itu. Tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Bahwa diturunkan mentari hanya sejarak 1 mil saja. Fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ardh. Maka manusia akan berkeringat, banjir keringat, dehydration. Keluar dari badannya keringat, tergantung amalan-amalannya. Faminhum man yakunu ala ka'bai, faminhum man yakunu ala haqwai, faminhum man yakunu ala rukbatai, faminhum man yuljimuhul arqu iljaman. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada betis, ada yang keringatnya sampai kepada tumit, ada yang keringatnya sampai kepada lutut, ada yang keringatnya sampai kepada pinggangnya, bahkan keringatnya sampai kepada telinga, hidung, kepala, dan berenang-renang dari keringatnya karena dahsyatnya panas pada saat itu. Maka pada saat itu manusia tidak dalam keadaan kenyamanan dan tidak dalam keadaan ketentraman. Lalu, what is the point now? Mana poin pendalilan kita, pembahasan kita? Orang-orang yang di dunia yang saling merajut hubungan simbiosis mutualisme sesama kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, saling mencintai karena Allah, maka mereka dalam naungan keteduhan dari ars Allah. Maka hadis telah datang
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan sab'atun yuzilluhumullah yaumun la zilla illa zilluhu. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada saat manusia semuanya kepanasan. Maka dari 7 ini jumlah yang banyak 7. Dan poin pendalilan kita hanya kita ambil satu saja tentang ukhuwah Islamiyah. Maka dari 7 orang itu yang akan dilindungi diantaranya poinnya di sini, rajulan yatahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Maka di sini di dalam hadis ini bahwa dari 7 mereka orang-orang yang dalam keadaan dilindungi oleh Allah, maka mereka adalah 2 kelompok, yang mana kelompok ini dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Maka ini yang kita inginkan dari keutamaan kita di hari akhirah, maka Allah akan menenteramkan kita di padang mahsyar karena kecintaan di antara kita. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih, yang mana hadis ini juga disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana lafadznya berkata Rabbuna Jalla wa Ala. Apa makna hadis? Yang mana di sini Allah berfirman, maknanya hadis qudsi. Yang mana di hadis qudsi ini berkata Rabbuna Jalla wa Ala, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Maka wajib bagi hamba-hambaku yang dulu di dunia saling mencintai. Wajib atas apa? Wajib atas Allah memberikan kecintaan kepadanya. Maka di dalam hadis tadi yang sahih juga datang hadis dari Mu'adz ibnu Jabal diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari keutamaan di hari akhirah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rabbuna Jalla wa Ala, ainal mutahabbuna fi jalali, ainal mutahabbuna fi jalali, udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli. Ainal mutahabbuna fi jalali, udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli. Maka di hari kiamat Allah di hadis qudsi akan menyeru kepada seluruh manusia dalam keadaan manusia kepanasan tadi, dan ada yang berenang-renang dari keringatnya. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang mencintai dulu di dunia karena aku, menghadiri majlis karena aku, mencintai di antara mereka saling menziarahi karena aku. Ainal mutahabbuna fi jalali, yaumun udilluhum la dhilla illa dhilli. Hari ini kata Allah, di mana semua pada kepanasan, aku melindungi mereka dan tidak ada lindungan, naungan, keteduhan, kesejukan kecuali dari naunganku. Ini keutamaan kecintaan kita kepada kaum muslimin, seperti kita mencintai kalian, menziarahi kalian karena Allah. Di hari Yaumul Mahsyar kita akan mendapatkan keutamaan juga di situ. Berarti tadi di dunia apa? Dicintai oleh Allah. Kedua, di mahsyar akan dilindungi di bawah naungan dari arsy Allah dalam keadaan sejuk, dan pada saat itu tidak tahu berapa puluh tahun kita akan menunggu perhitungan dari Allah. Hanya sekedar dibangkitkan kemudian ditinggal oleh Allah. Maka pada saat itu dalam keadaan kepanasan, insya Allah kita orang-orang yang bersimbiosis mutualisme, saling mencintai karena Allah, maka Allah akan melindungi kita. Kemudian yang ketiga, di surga.
Jadi di surga pun masih tetap kita ini akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaan di surga? Yugbituhumul anbiya wa syuhada. Maka orang-orang yang mati syahid, yang mempunyai kedudukan sangat agung di sisi Allah di surga, dan para nabi yang berpuluh-puluh tahun berdakwah seperti nabi kita, dan juga Nabi Nuh 950 tahun, dan nabi-nabi yang lain, ternyata mereka akan jealous. Apa itu jealous? Cemburu. Masya Allah, masalah cemburu pada paham, terutama ibu-ibu. Jealousnya keras kepada suaminya, baguslah. Kalau tidak jealous suaminya, nanti akan cari kanan dan kiri. Al-muhim, para anbiya jealous, dan para syuhada jealous. Mereka cemburu. Kenapa? Di hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, yang sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dari jalan Atha ibnu Abi Rabah an Abi Muslim Al-Khawlani an Mu'adz. Sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, muhaddits dari Yaman. Maka berkata Allah Jalla wa Ala, maka berarti di sini hadis qudsi. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nur yabbituhumul anbiya'u wasyuhada. Kata Allah, di hadapan semua orang-orang yang telah dicintainya di surga, bukan di padang mahsyar, bukan di dunia, di surga Allah masih memberikan kepada mereka orang-orang yang saling mencintai dulu karena Allah. Apa kata Allah? Setelah dikumpulkan di surga, bertemu dengan Allah, ada para nabi, ada para syuhada, ada para solihin, ada para as-siddiqin, ada orang-orang yang soleh lainnya. Di depan mereka apa Allah katakan? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu yang bekerja sama, bersimbiosis, mutualisme, saling mencintai, saling membantu dalam dakwah, saling memberikan bantuan untuk Allah. Maka kata Allah Jalla wa Ala yang menciptakan surga, agar apa? An yajlisuna fi manabir min nur, agar dipersilahkan naik kepada panggung-panggung yang tinggi yang bercahaya. Maka misalnya saya dengan Ustadz Adi, the old friend. Apa makna the old friend? Sahabat kental misalnya. Kita membuat dakwah bersama dan seterusnya. Di hari kiamat kalau dipanggil oleh Allah, silahkan Said dan Ustadz Adi naik ke mimbar dari cahaya, di depan para nabi, di depan para syuhada. Disebutkan di hadis, yugbituhumun nabiyun wa syuhada, maka membuat cemburu para nabi. Allah mengagungkan mereka seperti mengagungkan para nabi. Karena di dalam riwayat para nabi mereka pun duduk di mimbar-mimbar yang tinggi, dan kita orang-orang manusia biasa. Namun di antara kita di dunia mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, belajar karena Allah, berdakwah karena Allah, sama-sama memikirkan bagaimana untuk memberikan pengajaran kepada umat ini karena Allah, maka simbiosis mutualisme yang kita rajut ini akan membuahkan bahkan di surga. Dan bukan hanya itu, diangkat oleh Allah, silahkan menaiki mimbar-mimbar dari cahaya. Maka para nabi, para syuhada cemburu. Ini balasan mereka, orang-orang biasa, orang-orang bukan nabi, orang-orang yang tidak mati di medan perang, orang biasa, namun sama-sama duduk di mimbar-mimbar nur. Hadis ini hadis yang sahih. Maka dari 3 poin ini saja sesungguhnya masih banyak, namun pembahasan kita bukan ini. Ini just muqaddimah, this just forward, hanya sekapur sirih. Maka membuat kita lebih semangat dalam permasalahan merajut cinta kasih di antara kita. Maka selesai dari pembahasan muqaddimah ini, dan sekarang kita masuk kepada kitab. Adapun kitab, barakallahu fikum, ada sebagian nuskhah di antum, di fotokopi. Mana siapa yang dapat fotokopian? Maka di fotokopi itu
tertulis bahwa pembahasan kitab yang kita pelajari berjudul Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah. Iya, judulnya seperti itu. Maka yang bisa membaca bahasa Arab dengan baik atau Arab gundul, maka judulnya tertulis Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Ditulis di bawahnya biqolam siapa? Abi Hudzaifah Sa'id Al-Bandunji. Maka pembicara yang menulis kitab tersebut dan sekarang sedang diproses di tangan Syekh Khalid Utsman Al-Misri, sedang diperiksa. Insyaallah dalam keadaan waktu yang akan datang akan ada hasil pemeriksaan dan forward dari Syekh, kemudian nanti kita cetak dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia diterjemahkan tentunya. Maka di dalam kitab ini maknanya Al-Akhbaru As-Sahihatu. Kita masuk kepada judul kitab. Apa itu makna Al-Akhbaru As-Sahihatu? Seperti di judul, Al-Akhbar dia jamak, bentuk plural dari khobar-khobar. Dan khobar maknanya di ilmu hadis bersifat umum. Khobar itu bisa jadi datang dari Allah. Ucapan Allah dinamakan khobar dari Allah. Ataupun hadis-hadis dari ucapan Nabi dinamakan khobar. Atau ucapan para sahabat mauquf, ucapan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Umar dan Ali ibn Abi Thalib dan yang lainnya itu dinamakan khobar juga, mauquf, ucapan para sahabat. Dan bisa jadi juga khobar adalah ucapan para tabi'i seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, Imam Az-Zuhri, Qatadah ibnu Di'amah, Ikrimah atau Ibnu Abi Robah dan yang lainnya. Atau bahkan kelompok itba'ut tabi'in seperti Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik dari ru'us itba'ut tabi'in dan yang lainnya. Maka ini makna dari judul Al-Akhbaru. Maknanya kumpulan dari ucapan Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga ucapan tabi'i serta itba'ut tabi'in. Kemudian Al-Akhbaru As-Sahihatu. Maka As-Sahihatu apa i'rabnya, kenapa marfu? Kita harus mengetahui i'rab sebelumnya. Al-Akhbaru kenapa marfu? Karena judul aslinya Al-Akhbaru As-Sahihatu, maka di sini ada takdir hadhihi Al-Akhbaru As-Sahihatu. Maka i'rabnya Al-Akhbaru khobar marfu dari mubtada yang mahdhuf takdiruhu hadhihi. Maka asal nama kitab hadhihi Al-Akhbaru As-Sahihatu. Maknanya inilah kumpulan khobar-khobar As-Sahihatu. Maka As-Sahihatu adalah na'at ataupun sifat. Maknanya yang mana dia itu kumpulan hadis-hadis yang sahih atau kumpulan khobar-khobar yang sahih. Maka dari ucapan As-Sahihah barakallahu fikum menunjukkan bahwa penulis di sini mensyaratkan di dalam kitab yang antum ada padanya fotokopi ataupun sudah kami kirim PDF-nya, disyaratkan sahih. Dan ini seperti pekerjaan para ulama yang mentahqiq hadis ataupun menulis kitab sahih seperti Syekh Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari disyaratkan sahih. Dan begitu pun Syekh Muslim Ibnul Hajjaj, muridnya Imam Al-Bukhari. Dan begitu pun dari ulama-ulama terdahulu sampai zaman now seperti Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah mensyaratkan sahih, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih dan juga As-Sahih Al-Musnad dan juga As-Sahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul dan yang lainnya mensyaratkan kumpulan hadis-hadis yang sahih. Begitupun di sini muridnya Said orang Bandung Al-Bandunji membuat kitab judulnya Al-Akhbaru As-Sahihatu, maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka penulisan kitab dengan judul kumpulan hadis-hadis yang sahih di sini keluar dari penulisan kitab dari Hatibul Lail. Apa itu makna Hatibul Lail? Hatibul Lail adalah celaan bagi mereka orang-orang yang menulis kitab tidak tahu sumbernya dari mana. Yang penting ini ucapan Allah di Al-Quran, ini ucapan Ibnu Abbas tafsirnya, ini ucapan Nabi hadis-hadisnya, ini ucapan Imam Tabi'i dan Itba'ut Tabi'in.
Bagaimana sanadnya, sahih atau tidak? Nggak tahu, pokoknya dimasukkan. Kitabnya jadi tebal, 15 jilid. Segini. Maktabah jadi penuh. Namun kalau dilihat hadisnya ada yang palsu, kemudian hadisnya ada yang dhaif, kemudian bukan hanya sekedar hadis-hadis yang dhaif dan palsu, diimport pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok sesat, pemikiran Syiah ada, pemikiran Sufiyah ada, pemikiran tadi Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin juga ada. Maka di sini dalam pembahasan kitab yang ada pada kita disyaratkan hadis-hadisnya, asar-asar yang ada diperiksa dalam keadaan sahih. Maka penulisan kitab seperti ini keluar dari penulisan kitab Hatibul Lail. Apa itu tadi kami sebutkan Hatibul Lail? Orang-orang yang menulis tanpa dia tahu dari mana sumbernya. Yang penting kitab sholat dimasukkan semua hadis-hadis tentang sholat. Dimasukkan asar-asar sholat. Sahih, dhaif, palsu, maudhu, nggak apa-apa, yang penting mujaladnya besar. Nah, penciptaan hadis, penulisan kitab dalam bentuk al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih, ini mengeluarkan dari kumpulan orang-orang Hatibul Lail yang hanya sekedar mengumpul hadis-hadis. Lalu ucapan Hatibul Lail apa maknanya kalau begitu? Apa makna Hatibul Lail? Hatib al-Lail, makna hatib, dia adalah pengumpul kayu bakar. Loh, kalau gitu berarti bagus. Iya, bagus kalau di siang hari. Namun pengumpul kayu bakar lail, di malam hari. Saya mau tanya, ada yang masuk ke hutan ngumpulin kayu bakar di malam hari? Nggak ada PLN, bawa obor. Kemudian obornya pun habis minyaknya, mati. Tidak ada bulan purnama, bahkan bulan sabit pun tidak ada. Dan bintang pun tidak ada. Ada mega mendung. Mau lihat apa? Maka Hatibul Lail adalah celaan. Bagaikan orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Kenapa ini merupakan celaan? Karena dia mengumpulkan ke karungnya yang dia bawa untuk mengumpulkan kayu bakar ini atau ke keranjangnya, barang-barang yang mungkin membahayakan. For example, dengan obornya itu dia melihat ada misalnya ranting yang lumayan sejempol. Itu ranting, masukkan ke karung. Ternyata ranting yang hitam itu di saat dipegang dia mematuk karena king cobra, ataupun karena kalau di Afrika the black mamba. Maka jika sekali patuk, semua pembuluh-pembuluh darah akan pecah. Karena darah akan mengental. Kemudian dia akan tertidur di situ. Dan fungsi jantung akan lemah dan tidak berdegup jantungnya. Maka dia akan dying yang mati muda. Kalau dia masih muda. Di hutan. Dalam keadaan 5 menit saja. Maka ini lihat bahayanya. Bahayanya orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Dan lebih dari itu, di saat dia berjalan ada yang agak gede rantingnya, segede betis. Wah, ini lumayan dapat ranting segede betis, sekali keluar aja udah dapat langsung. Pas mau dimasukkan ke karungnya, ternyata dia melilitnya. Dan melilit lehernya dan melilit badannya yang tadinya si ranting besar ini mau dimasukkan karung, malah dia dikarungin ke perut Titan reticulatus. Ataupun kalau di Brazil ya dimakan anaconda. Anaconda itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya sayakonda. Bahasa Arabnya anaconda. Dan itu kalau dia mudakar antakonda. Kalau perempuan si anaconda ini antikonda. Al-muhim itu hanya sekedar intermezzo biar tidak tidur. Maka di sini yang namanya Hatibul Lail dia buruk. Kenapa? Karena dia dengan berjalan mencari kayu bakar di malam hari malah membahayakan dirinya. Kalau mau buat kopi saya without sugar atau less sugar.
less sugar ya. Maka di sini sudah paham bapak-bapak bagaimana yang dijadikan bahayanya orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Begitupun kitab yang akan disebarkan kepada kaum muslimin, ditulis oleh orang seperti tadi. Dia mencari kayu bakar di malam hari, dimasukkan kalajengking, dimasukkan lipan, dimasukkan ular piton, dimasukkan apa saja, king cobra, sehingga di karung itu pas dibuka sampai dijual ke tukang kayu bakar, dibuka akan mematuk kayu bakar. Orang-orang yang menjual kayu bakar tersebut dan seterusnya, kesimpulannya sangat berbahaya. Disebarkan di umat oleh dia. Dia kumpulkan hadis palsu, dia kumpulkan hadis yang dhaif. Mending hadis-hadisnya palsu saja, namun pemikiran import dari kelompok Syiah masuk ke kitabnya, pemikiran import dari kelompok Rafidhah, dari kelompok Jamaah Tabligh, dari kelompok Ikhwanil Muslimin, dan pemikiran Khawarij, maka ini bahayanya kitab dari tulisan Hatibul Lail. Maka alhamdulillah kitab yang kita berikan kepada antum syaratnya tadi al-akhbaru as-sahihatu, kumpulan hadis-hadis yang sahih saja dari segi hadis, dan dari segi sifat dalamnya fi sifati ru'yatillah fil akhirah, tentang sifat kaum muslimin melihat Allah di hari akhirah. Ini keyakinan ahli sunnah. Maka nanti akan kita jelaskan bahwa permasalahan melihat Allah Jalla wa'ala, kalau tadi kita kembali ke judul al-akhbaru, sudah paham ya Bapak makna al-akhbar? As-sahihatu, hanya sahih-sahih saja, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Apa maknanya? Tentang sifat kaum muslimin ini melihat Allah di hari akhirah. Maka permasalahan ini akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin secara umum. Di antara mereka ada kelompok yang the right path, dan di antara mereka ada kelompok yang the wrong path. The right path, mereka orang-orang yang benar jalannya, meskipun mereka sedikit, hanya satu, namun mereka selamat. Adapun kelompok the wrong path, yang salah jalan, mereka banyak. Ada 72 kelompok, disifatkan mereka di neraka. Maka the right path dan the wrong path ini, mereka the right path adalah kelompok yang benar jalannya, ahlu sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Dan mereka yang kelompok the wrong path, yang salah jalannya, ada 72. Maka seperti di hadis yang datang dari 3 sahabat, dari Anas ibnu Malik, dari Abi Umamah, dan juga dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah." Maka kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya in the hellfire. Semuanya masuk kepada api neraka. Illa wahidah, exception, just one path. Hanya satu kelompok yang benar. Siapa itu? Maka kita harus menjadi the pathfinder. Bukan merek mobil, tapi makna the pathfinder yakni jadilah kita pejuang mencari jalan yang benar. Maka jalan yang benar di sini, jangan lewat situlah, jatuh ke sandung. Maka di sini dari jalan yang sesat tadi 72 kelompok, semuanya di api neraka. Dan hanya satu yang selamat, kelompok yang satu ini the right path, yang mana mereka orang-orang yang dulunya the pathfinder, mencari dan mencari jalan yang hak dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Ini ciri-ciri jalan yang hak. Karena ditanya setelah itu, ya Rasulullah, siapa mereka satu yang selamat? Kata Nabi di riwayat Anas dan Abi Umamah dan Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang ada padaku, kata Nabi, maksudnya sunnahku, dan para sahabatku, dan para pengikutnya tabi'in serta itba' at-tabi'in.
inilah jalan yang benar. Dan di riwayat Anas dan Abi Umamah, hum as-sawadul a'zam. Mereka kelompok yang besar dari pengikut Nabi dan para tabi'i dan itba'ut tabi'in, bukan sempalan. Dan disebutkan di riwayat yang lain dari Anas, hum al-jamaah. Maka mereka adalah kelompok al-jamaah. Maka inilah judul al-akhbaru as-sahihatu fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Makna di bawahnya sifat melihat Allah di hari akhirah. Ini adalah manhaj dan akidah the right path yang satu tadi. Maka kelompok yang sesat bagaimana lawannya tadi? Pertama, kelompok yang sesat ini terbagi menjadi dua kelompok. Mereka ekstrim dalam penetapan melihat Allah. Dan yang kedua, mereka ekstrim dalam penafian melihat Allah. Sehingga kelompok ahlu sunnah di tengah-tengah yang sedang-sedang saja. Maka kelompok the wrong path yang dia itu ekstrim penafian, siapa? 4 kelompok besar. Pertama, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah nisbah kepada Jahm ibnu Safwan, mubtadi' kabir, yang alhamdulillah dia telah mati. Dan matinya dalam keadaan jazakallahu khair, Allah barik fik. Kami doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka berbondong-bondong nanti orang pada bikinin kopi, pengen didoain. Tenang, kita tidak akan mendoakan Allah zawijak, Allah menikahkan kalian, tidak. Cukup dengan istri-istri kalian, alhamdulillah. Kita tidak membuat fitnah di kajian ini. Maaf, poligami adalah perkara yang sunnah, namun tidak usah digembar-gemborkan, nanti pada lari jamaah. Yang jelas itu sunnah. Kalau mau ada yang pengen melaksanakan sunnah, tinggal telepon saja. Ya apa bedanya kalau gitu ya? Sama aja. Al-muhim, kembali kepada masalah dari kelompok the wrong path yang mereka gulu. Mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di hari akhirah. Jadi di dunia kita tidak akan melihat Allah. Di hari akhirat di surga, seperti tadi yang kita bicarakan di surga dan yang lainnya, mereka kelompok 4 ini tidak pernah melihat Allah katanya. Siapa 4 kelompok? Pertama Al-Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan. Kelompok kedua Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah, pengikut Wasil ibnu Atha yang tadinya murid Al-Hasan Al-Basri kemudian menyeleweng Ya'tazil, maka dinamakan Al-Mu'tazilah. Dan yang ketiga kelompok Al-Khawarij. Maka mereka kelompok Khawarij zaman dulu dan zaman now, ISIS dan yang lainnya, mereka menafikan melihat Allah. Dan yang keempat Syiah Ar-Rafidah. 4 gembong ini mereka mengatakan kita tidak pernah melihat Allah. Never seen Allah. Tidak pernah melihat Allah di dunia ataupun di hari akhirat. Ini pendapat yang sesat. Dan di sana ada kelompok sesat yang kedua yang ekstrim dalam penetapan. Kita melihat Allah di hari akhirat, tentu kita di surga melihat Allah. Oke, sama dengan kita ucapannya. Namun mereka ekstrim juga menetapkan di dunia, namun di dunia pun kita melihat Allah. Maka orang-orang sufi, mereka diantaranya seperti kelompok Ahmadiyah yang asalnya dari kelompok orang-orang Sufiyah yang menganggap wali. Maka mereka mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Nabi melihat Allah. Kita nggak nyebut Allah karena Allah tidak akan pernah dilihat di dunia. Maka mereka mengaku melihat Allah di dunia. Dan para wali-wali yang dianggap wali majdub dan sebagainya, bahkan mereka bermimpi melihat Allah, bahkan melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Dari sinilah akhirnya mereka menjadi sesat. Di saat mereka mengatakan, aku waktu sholat semalam datang cahaya dan mengatakan, cukup wahai hambaku, aku adalah Rabbul Alamin, aku adalah Allah dalam bentuk cahaya, mengatakan kepadamu cukup ibadahmu, engkau telah menjadi wali majdub. Pakai qalqalah. Majdub. Alhasil karena perbuatan seperti ini dan anggapan seperti ini bahwa Allah melihat mereka, jadilah mereka menganggap dirinya wali dan sudah mencapai tingkat yakin.
Dan jika mencapai tingkat yakin, maknanya mereka boleh tidak beribadah. Mana subuhatnya? Di akhir surat Al-Hijr. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah. Sampai kapan kita menyembah Allah? Sampai datang al-yaqin. Lihat bedanya ahlu sunnah dengan kelompok as-sufiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini. Mereka kelompok gulatus sufiyah yang mulahidah yang keluar dari Islam. Mereka mentafsirkan yakin ilmu ma'rifat. Karena orang-orang sufi membagi ilmu itu ilmu ma'rifat dan ilmu yang zahir. Siapa yang berhak mendapatkan ilmu ma'rifat dan siapa yang mempunyai ilmu yang zahir. Ilmu ma'rifat bagi mereka adalah orang-orang yang khusus yang menjalani thariqah. Maka Islam ini bagi mereka ada thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadzaliyah, thariqah dari guru-guru mereka. Maka guru-guru yang ngasihnya pun sudah mencapai tingkat yakin, sehingga akan memberikan bagaimana thariqah mencapai tingkat yakin. Lalu apa yang mereka inginkan? Ilmu bagi mereka terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu haqqul yaqin. Yang maknanya adalah ilmu haqqul yakin adalah ilmu yang tadi bisa melihat Allah, dan Allah mengatakan padahal iblis, cukup wahai hambaku, ibadah kamu sudah cukup. Ini. Maka mereka mentafsirkan ayat wa'bud rabbaka, sembahlah Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Ditafsirkan oleh mereka yakin itu adalah mencapai ilmu hakul yakin. Maka bagi mereka ilmu dibagi dua, hakul yakin bagi mereka kelompok para wali, dan yang kedua bagi orang-orang awam yang kata mereka kita ini orang awam, duduk di majelis, menulis hadis, menghafal Al-Quran, itu mah tingkat rendahan. Maka kita ini sekarang tingkat rendahan bagi orang-orang gulatus sufiyah. Belajar di masjid, menghafal hadis, menghafal Quran, itu tingkat rendah. Bukan mencapai tingkat wali yang kita inginkan, hakul yakin, ma'rifah. Lalu kalau ingin ma'rifah, belajarnya tidak sembarangan, khusus. Pertama ikut thariqah dulu. Kamu harus ikut thariqah Naqsyabandiyah. Siapa cabangnya misalnya di Indonesia, nanti siapa cabangnya di Jawa Barat, nah ikuti. Kemudian nanti di akhirnya kamu minta jurus pamungkas. Ada jurus pamungkasnya. Apa? Kamu harus puasa demikian hari atau mengamalkan wirid. Hanya sekedar misalnya la ilaha illallah, namun 10.000 kali, namun demikian dan demikian, dan kamu harus puasa mutih, bla bla bla. Al-muhim banyak itu dia thariqah. Maka oleh sebab itu dari thariqah ini banyak dari mereka yang melaksanakan misalnya zikir berjama'i namun joget. La ilaha illallah, ada yang ke kanan ke kiri, ada yang headbanger seperti misalnya kelompok death metal dan seterusnya. Maka ini semuanya dinamakan thariqah. Jika ingin mencapai hakul yakin harus mengikuti thariqah si wali tersebut. Nah, adapun kita, apakah kita ngasih thariqah khusus kepada antum? Tidak. Kita memberikan kitab dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Apa kata Nabi kita? Apa kata Allah? Sesuai pemahaman para sahabat. Ini tafsir ayat tadi menurut mereka. Jadi lihat, mereka pun mempunyai syubhat ayat. Maka kata Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, mereka gulatus sufiyah yang mulahidah kufur, keluar dari Islam, yang mengatakan dirinya aku telah cukup. Maka kelompok-kelompok wali-wali tersebut yang sudah menganggap dirinya mencapai derajat wali, maka mereka tidak mempunyai amalan lagi kebanyakan. Pondok-pondok pesantren mereka mungkin santri-santrinya pada getol ngapalin Quran atau belajar. Kalau ditanya mana mudir kita, mana wali kita, tidak sholat berjamaah. Oh, sedang sholat, kamu nggak tahu. Dia sekarang jadi imam di Masjidil Haram. Dia bukannya di rumahnya. Oh, dia sholat di Madinah sekarang, di shaf yang pertama. Kok bisa? Dia wali, bisa terbang dan seterusnya. Intinya seperti itu. Mendustakan perkara-perkara
yang wajib. Maka karena mereka sudah mencapai yakin, akhirnya seperti ini. Dan contohnya yang mungkin antum dengar, Ahmad Al-Badawi. Pernah dengar Ahmad Al-Badawi? Kalau Ustadz Adi di Mesir, bagaimana Ustadz kuburannya? Kuburannya sekarang dan dari dulu dibangun, dijadikan kuburan wali yang paling agung. Menziarahi setiap tahun, ada haulnya, mendatangi untuk meminta karomah dari Ahmad Al-Badawi. Lalu siapa sosok Ahmad Al-Badawi? Dia orang yang hidup di zaman tahun 700 Hijriah. Sudah lama, 700 tahun yang lalu. Kita sekarang 1400 Hijriah. Lalu apakah dia orang ahli sunnah seperti kita? Di zaman itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terutama di Mesir ada Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan muridnya Imam As-Sakhawi. Dan Ahmad Al-Badawi hidup di zaman As-Sakhawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi biar tahu, penulis Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar dan penulis kitab-kitab yang agung, nah, dia hidup di zaman ini. Maka apa kata As-Sakhawi muridnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang Ahmad Al-Badawi? Pingin tahu kalian siapa Ahmad Al-Badawi? Dia orang yang sufi dan menganggap dirinya sudah mencapai tingkat wali. Dari dua narasumber yang sama sejamannya, juga Fudail Ibnu Iyad mengatakan. Pertama, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, nahnu ra'ayna Ahmad Al-Badawi kal majanin, seperti orang-orang gila. Jika dia datang ketemu anak-anak sedesa ngelemparin dia. Hada wali majdub dan seterusnya. Itu dari Fudail Ibnu Iyad. Siapa Ahmad Al-Badawi? Orang gila. Orang yang sudah tidak beribadah lagi, menganggap dirinya sudah wali. Ini jaza min jinsil amal, dari Allah dihinakan di dunia. Dan yang kedua dari As-Sakhawi, apa dikatakan oleh Imam As-Sakhawi? Ahmad Al-Badawi la yu'raf bil fadl wala bil ilm. Ahmad Al-Badawi itu tidak orang itu melihat kepada dia alim, dari segi ilmu mempunyai kemuliaan, dari segi nasab, dari segi harta, misalnya orang kaya yang menginfakkan hartanya menjadi donatur misalnya, tidak. Illa, kecuali kana yakumu fil jum'ah, dia hadir yang enggak pernah sholat Jum'ah, hadir disaksikan oleh Imam As-Sakhawi ilal masjid. Fabala fi tarfil masjid fi atrafil masjid summa kharaja wa lam yusallil jum'ah. Dia datang ke masjid, kencing di pojokan masjid, kemudian keluar enggak pernah sholat Jumat. Hanya itu kerjanya. Ini Ahmad Al-Badawi. Sekarang kuburannya di walau alam, kalau kita di Mesir mungkin lihat, Ustaz Adi lihat kuburannya. Kayak Kabir. Kuburannya dibuat kubah. Dan semua orang, banyak orang Indonesia yang bertabaruk ke sana, ke Mesir. Alhasil ini gambarannya bagaimana orang-orang sufi tersebut yang dulu, maka mereka menganggap dirinya sudah mencapai belajar ilmu yakin, sudah cukup. Maka ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, cukuplah ibadah itu sampai kepada ilmu yakin. Kalau sudah mencapai ilmu ma'rifah, tidak butuh lagi ibadah. Maka Nabi dulu disebutkan di hadis-hadis terus beribadah sampai Nabi meninggal. Maka apakah Nabi dulu tidak pernah mencapai belajar ilmu yakin sehingga dia tidak pernah melepaskan ibadah? Dan orang-orang sufi sekarang mencapai ilmu yakin? Iya gitu? Tidak. Maka di dalam permasalahan ini kembali kepada salaf. Lalu kalau begitu apa makna ahli sunnah, makna yakin di akhir surat Al-Hijr ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang yakin. Makna yakin apa? Silakan bapak-bapak dijawab sebelum kita kasih bocoran apa? Sampai maut menjemput. Itu makna yakin. Mana dalilnya? Ditafsirkan di Al-Quran dan di dalam hadis. Itulah ahlu sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Adapun kelompok as-sufiyah tadi, dari mana makna hakul yakin? Kalau sudah mencapai ilmu makrifat, tidak butuh lagi ibadah. Dari otak kepala tempurung, otaknya bagaikan udang kecil. Maka mereka
mengatakan dari ucapan yang buruk, bukan dari landasan Al-Quran ataupun sunnah. Kalau bahasa Jawanya ngomong seenake udele dewe, ngomong seenaknya perut sendiri. Maka inilah keadaan dari orang-orang gulatus sufiyah. Lalu kembali kepada ahli sunnah. Lalu ahli sunnah apa maknanya sampai meninggal? Mana dalilnya? Al-Quran ini ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain di surat Al-Mudaththir. Apa dikatakan? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atanal yaqin. Ada yakin di dalam surat Al-Mudaththir, ada yakin di dalam surat akhir dari Al-Hujr, maka yakin di sini mentafsirkan yakin di dalam surat Al-Hujr. Apa makna di dalam surat Al-Mudaththir? Di saat malaikat melemparkan orang-orang kafir musyrik, kenapa kalian dilemparkan ke neraka Sakor? Bukan telah datang para nabi? Dikatakan na'am telah datang, tetapi masalakakum fi Sakor? Qalu, mereka berkata, kami dulu tidak salat, kami dulu kufur kepada ajaran Nabi Muhammad, dan kami dulu duduk dengan orang-orang yang menggunjing agama Islam, dan kami dulu kufur kepada hari kiamat sampai datang maut menjemput kami. Paham sekarang makna yakin di sini di surat Al-Mudaththir. Maka maut menjemput kami, makna yakin. Nah, maut menjemput itu dibawa kepada surat Al-Hujr tadi, maut menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah hanya kepada Allah sampai datang yakin. Nah tadi, waktu menjemput, maut menjemput, itulah maknanya. Jadi kita beribadah terus dalam keadaan forever, terus menerus, agar apa? Agar kita dicabut oleh Allah meninggal, baru kita selesai dari ibadah. Paham ya? Jadi ayat mentafsirkan ayat. Dan yang kedua, telah datang kalimat al-yakin dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, di saat meninggal sahabat bernama Utsman ibnu Maz'un, bukan Utsman ibnu Khattab, lain lagi. Di saat meninggal Utsman ibnu Maz'un, datang Nabi menziarahinya, kemudian dikatakan inna Utsmana qad balagal yaqin, bahwa Utsman telah mencapai kepadanya al-yaqin. Apa tadi? Maut. Bahwa dia telah meninggal itu. Maka di sini kita mengetahui makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin adalah ibadahlah sampai maut menjemput. Dari pendalilan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis mentafsirkan Al-Quran, maka tafsiran dari mana orang-orang as-sufiyah mengatakan sampai mencapai ilmul yaqin itu tidak ada dalilnya. Bahkan ini kekufuran, menyebabkan manusia lari dari peribadatan. Paham ya? Bapak-bapak paham semua tafsir ayat tadi? Baik. Bismillah. Maka setelah kita mengetahui di sini, kembali kepada tadi, sifat melihat Allah mereka yang ekstrim penafian telah selesai. Di sini yang ekstrim penetapan, mereka mengatakan kita akan melihat Allah di dunia dan di hari akhirat. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena memang mereka meyakini seperti itu. Sehingga di saat mereka tadi mengatakan kami mencapai tingkat yakin karena waktu kami sholat malam, ujug-ujug datang cahaya. Kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang maha tinggi. Cukup ibadah kamu. Maka bagi orang ahlu sunnah yang mengetahui bahwa kita tidak bisa melihat Allah, atau kita jawab dulu, maka ini subhat mereka, bisa melihat Allah di dunia. Lalu bagaimana ahlu sunnah tengah-tengah antara kelompok yang 4 tadi dan kelompok gulatus sufiyah yang ekstrim menafikan? Kelompok 4 tadi di dunia dan di hari akhirat tidak melihat Allah, dan kelompok gulatus sufiyah ekstrim menetapkan di dunia pun melihat Allah. Ahlu sunnah mempunyai keyakinan, dan ini yang harus kita yakini dengan tafsil. Apa makna tafsil? Terperinci. Di dunia tidak melihat Allah, di hari akhirat akan melihat Allah. Mana dalil di dunia tidak melihat Allah? Pendalilannya banyak di Al-Quran. Di antaranya seperti Allah berfirman kepada Musa di saat di surat Al-A'raf, Musa meminta melihat Allah. Arini angdur ilaika.
Wahai Allah, tampakkan wajahmu, aku melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu pasti tidak akan pernah mampu melihat aku, wahai Musa. Kemudian di surat Al-A'raf dipalingkan, lihat kepada gunung, undur ilal jabal. Jika gunung itu mampu, aku akan menampakkan diriku kepada gunung. Jika gunung itu mampu, maka bisa jadi kamu melihat aku. Ditampakkan wajah Allah kepada gunung, maka hancur. Dan Musa pun dalam keadaan pingsan. Jadi, mereka para sufi mengatakan, seperti Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Ahmadiyah menjadi Rasul setelah Nabi, katanya waktu tawaf melihat Allah. Maka kalau dia benar yang dilihat itu Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang pernah menampakkan kepada gunung, dan Musa pingsan karena gunung hancur lebur, maka di Mekah itu akan hancur. Namun yang menjadi the real is this not Allah but syaitan. Yang dia lihat bukan Allah, namun setan yang menampakkan dirinya kepada miskin, orang-orang as-sufiyah yang jauh dari kebenaran, ditipu. Aku nih syaitan. Padahal di situ dia mengucapkan kesesatan dan diikuti karena mengatakan ana rabbukumul a'la, dan mereka mempunyai keyakinan Allah bisa dilihat. Maka ayat ini lantaroni menunjukkan Allah tidak dilihat. Dan Allah berfirman, la yudrikumul absar, wa huwa yudrikul absar. Maka kalian tidak akan pasti melihat Allah dan Allah melihat kalian. Dan di riwayat Imam Muslim juga, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian meninggal. Maka nanti kalian meninggal di arasatil kiamah, dan di surga kalian baru mampu melihat Allah, karena badan kita di dunia tidak mampu untuk melihatnya. Maka tadi telah kita sebutkan 1,5 jam kita istirahat untuk coffee break dan tea break, dan sekarang 1,5 jam mungkin mau istirahat agar segar dan kita selesai dari judul ini. Alhamdulillah selesai dari Al-Akhbaru Sahihah fi sifat ru'yatillah fil akhirah. Maka telah selesai makna judul kitab adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat kaum muslimin melihat Allah. Adapun yang di bawah hanya bikolam tulisan Abi Hudzaifah Said Al-Bandunji Al-Indonesi, tidak butuh disarah itu. Tidak usah dijelaskan. Saya pribadi. Bisa istirahat? Baik, silakan istirahat.